Sacipto Raharjo, beliau mengatakan seperti ini, membuat undang-undang adalah suatu hal, bagaimana menegakkan dan menafsirkannya adalah hal yang lain, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi paling tidak, saya mau pastikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, kemudian Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan Undang-Undang 20 Tahun 2025 yang sudah diinisiasi DPR dengan sangat baik, harapannya ke depannya proses adaptasi untuk menuju transformasi hukum bisa terjadi, Pak. Saya mau pastikan bahwa KUHP 2025 ini tidak sempurna, Pak. Tapi kalau ditanya apakah KUHP 2025 jauh lebih bagus daripada Undang-Undang 8 tahun 81, jawabannya adalah iya, Pak. Gitu. Nah, tapi pertanyaan Pak Bimantoro Yono ini juga terkait seringkali dengan perdebatan antara rezim crime control model, pengendalian kejahatan, dengan due process, Pak. Kalau kami pribadi menganut prinsip keseimbangan, Pak. Di satu sisi perlu ada crime control yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain juga ada pemenuhan due process, Pak. Supaya dalam konteks hukum RUU perampasan aset ini, hak termohon dan pihak ketiga yang beretikat baik itu perlu betul-betul dipikirkan dalam RUU ini, Pak. Ya. Berikutnya, Pak, berkaitan dengan aset tipikor. Kebetulan izin pimpinan saya memiliki satu buku perbandingan komparatif studi dari 27 negara yang ada. Dan unfortunately, sangat disayangkan, rupanya hanya Indonesia saja satu-satunya negara yang rumusan tindak pidananya dalam pasal 2 dan pasal 3, yang sekarang diadopsi ke pasal 603 dan 604, yang ada delik bestandilnya berupa kerugian keuangan negara. Jadi di negara lain kalau mau ngomong jujur, tidak ada. Korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang, bribery atau suap, trading influence, perdagangan pengaruh. Tapi tidak ada satupun negara lain yang sependek pengetahuan saya mengatur unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai bestandil delik. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena Undang-Undang Tipikor itu umurnya sudah 25 tahun. Oleh karena itu, kita mendukung penuh pemberantasan korupsi, tapi kita juga tidak mau pemberantasan korupsi menjadi penegakan hukum yang drakonian, seperti yang saya apresiasi juga pada waktu Bang Hinca Panjaitan mengadvokasi Amsal Sitepu dengan sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Komisi 3 DPR. Dan tapi yang satu yang pasti, Pak Bimantoro, mau apapun juga, baik itu mekanisme pencucian uang tadi disinggung oleh Pak Hendrik Jahiman yang menganut prinsip pro parte dolus pro parte culpa, atau bahkan ketika kita bicarakan tentang RUU perampasan aset ini, yang pasti adalah predikat crime-nya harus ada, Pak. Sekali lagi, yang harus dipastikan predikat crime-nya harus ada, Pak. Karena yang follow itu selalu mengikuti yang pokok. Asesor sequitum principale, asesor yang mengikuti itu mengikuti apa yang menjadi induknya. Nggak boleh diada-adakan sesuatu yang memang tidak pernah ada predikat crime-nya, Pak, karena itu abuse of power. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Hasbiala Ilyas dari fraksi PKB. Moga-moga saya nggak salah sebut nama Bapak. Berkaitan dengan instansi yang mengelola, tentu ini adalah bagian dari open legal policy, bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi. Tapi siang hari ini saya mau memastikan, Pak, bahwa instansi yang mengelola itu sebaiknya bukanlah aparat penegak hukum itu sendiri, Pak. Ini kemarin dapat amanah langsung dari Pak Hariponto dan Pak Sondi Halim dan juga Pak Andi Simangunsorong, bahwa pesannya adalah satu, Pak. Yang menegakkan hukum tidak boleh juga ikut mengelola, Pak. Karena potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan juga pembusukan di dalamnya itu perlu kita hindari, Pak. Artinya siapapun yang ditunjuk atau lembaga manapun, memang kita harus put aside ego sektor yang ada, Pak. Tetapi menempatkan lembaga pengelola pada penegak hukum itu akan menjadi potensi permasalahan yang ada di kemudian hari. Terima kasih.
Saya tambahkan sedikit, pimpinan. Jangan lama-lama ya. Baik. Karena ini. Terima kasih, pimpinan. Dari tadi pembahasan kita begitu perampasan aset lebih berbau kepada tindak pidana korupsi, gitu ya. Dan tadi banyak disebut UNCAC. Tapi yang perlu kita pahamin adalah draft RUU yang ada sekarang itu tidak membatasi hanya kepada perkara korupsi. Ini tindak pidananya terbuka. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh pihak anggota Dewan yang terhormat. Kenapa? Karena nanti kaitannya terhadap UNCAC juga. Apakah bisa kalau undang-undang perampasan aset kita sifatnya terbuka, bukan hanya kepada tipikor saja, apakah bisa nanti diterapkan UNCAC kerjasama timbal balik dengan negara lain melalui mekanisme yang diatur dalam UNCAC? Kalau harapan kita undang-undang ini bisa kita terapkan di aset-aset luar negeri, berarti MLE tidak mungkin. Mutual legal assistance tidak mungkin, karena itu adalah harus proses pidana murni. Yang mungkin adalah UNCAC. Tapi UNCAC itu terbatas pada korupsi. Nah, kalau undang-undang kita ini mengaturnya di luar korupsi juga, akankah bisa inline dengan UNCAC? Akankah bisa nanti diterapkan di negara lain? Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan DPN Peradi. Karena nanti terakhir Pak Hinca juga akan memberikan pertanyaan. Nanti terakhir. Terima kasih pimpinan. Kami ini kan sebagai pengurus Pradi semuanya adalah advokat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga disebutkan di pasal 5 bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Saya dalam kesempatan sore hari ini kalau menyampaikan sesuatu yang mungkin sedikit menyudutkan aparat penegak hukum yang lain, ini tidak lain karena berdasar pengalaman yang selalu saya hadapi ketika menangani perkara litigasi. Saya nggak akan menyampaikan bahwa itu aparat penegak hukum, tapi adalah oknum aparat penegak hukum. Apakah itu polisi, maupun jaksa, maupun hakim. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, saya harus tegas mengatakan di dalam forum ini bahwa apa yang menjadi pemikiran masyarakat, publik, ya, bahwa hukum itu adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tentunya masyarakat atau orang yang diduga melakukan tindak pidana, apa itu tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, yang kemudian diduga dia memperoleh hartanya dengan melakukan kejahatan atau dari hasil kejahatan, saya masih meragukan pimpinan sidang bahwa jangan-jangan nantinya misalkan kalau yang ditunjuk nantinya ada jaksa pengacara negara yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan perampasan atau penyitaan terhadap aset itu, jangan-jangan ini nanti akan terjadi satu proses transaksional, proses main mata antara aparat penegak hukum itu sendiri dengan pemilik aset itu tadi. Atau dalam bahasa yang lain, jangan-jangan ini nanti diperas oleh aparat ini. Ujung-ujungnya nggak mengena ini. Target itu nggak mengena untuk mengambil aset itu. Karena di situ ada permainan. Peran daripada nanti jaksa pengacara negara ini, kalau diberi tugas di dalam perampasan aset ini, dia punya hak untuk melakukan penelusuran dengan lembaga-lembaga terkait. Ini sudah pasti ada komunikasi. Setelah sudah mengetahui siapa saja ternyata aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, ini mereka sudah ada komunikasi.
Ini yang nampaknya sekarang pun kenapa misalkan hukum itu nggak pernah tegak, apalagi kalau misalnya dalam beberapa hari terakhir kita mungkin beberapa tahun yang lalu cukup salut dengan namanya Jampitsus Kejaksaan Agung, ya. Bagaimana dia menangani kasus PT Asabri, bagaimana dia menangani kasus Jiwasraya, dan mungkin kasus-kasus tambang ilegal. Tapi fakta yang terjadi hari ini adalah itu di luar pemikiran kita semua. Ini yang kita takutkan, bahwa di Republik ini tidak tegaknya hukum ini karena permainan daripada oknum aparat penegak hukum. Jadi memang ini yang harus dipertimbangkan secara matang pada pimpinan Komisi 3 DPR terkait tentang pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi memang sebenarnya aset-aset yang sudah diperoleh itu memang janganlah diberikan kepada sesama aparat penegak hukum untuk mengelolanya. Memang sebaiknya harus diberikan pada satu lembaga independen yang khusus menangani itu, sehingga tanggung jawabnya jelas. Tanggung jawabnya jelas di dalam pengelolaan aset-aset itu yang sudah dilakukan perampasan. Saya mungkin kurang sependapat kalau namanya ini perampasan aset, ya. Tapi kalau penyitaan, karena memang seharusnya proses penyitaan harta dari hasil kejahatan ini melalui proses putusan pengadilan, sehingga dengan demikian jelas akan berimbang, akan objektif di dalam menilai apa benar harta kekayaan yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan itu betul-betul objektif. Kalau memang si pemilik harta ini adalah memang dia memperoleh hartanya dengan cara yang benar, bisa dibuktikan secara benar, secara legal, maka pengadilan pun harus memutuskan bahwa perolehan harta kekayaannya ini memang diperoleh dengan cara yang benar. Memang nanti jaksa pengacara negara yang akan membuktikan ini juga harus bisa membuktikan tentang kebenaran daripada itu semua. Ini saya kira proses ini akan berjalan secara fair play. Itu tambahan dari saya, pimpinan. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Saya rasa waktu sudah cukup. Pak Hinca, silakan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3, Peradi Suara Advokat Indonesia dan DPN Peradi. Fraksi Partai Demokrat menerima dengan sangat baik masukan dan usulan yang cloud and clear. Saya mengikuti betul-betul dan sangat baik. Untuk teman-teman yang Peradi SAI dulu, tadi saya catat tuh perlu dipertegas hukum acaranya tadi yang Wakil Ketua Umum sampaikan. Boleh nggak atau pertanyaan saya, apakah sudah masuk norma-norma untuk hukum acaranya? Karena tadi menarik itu kan, dua pertemuan antara pidana dan perdatanya di situ dia kuasinya gitu. Dan itu penting sekali untuk check and balancesnya. Jadi kalau belum lewat pimpinan kita terima hukum acaranya di satu bab khusus misalnya, sehingga dia sempurna gitu. Yang kedua, tadi sama dengan teman-teman DPN Peradi soal sebaiknya badan pengelola aset atau apapun namanya bukan si penegak hukumnya, gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Atau bagaimana pandangannya? Bila jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.